warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Allah berfirman dalam surat Luqman, Aku telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, wa wassaynal insan, aku telah wasiatkan, aku perintahkan kepada kita manusia untuk apa? Untuk punya rasa kebaikan, punya perilaku yang baik kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya, kepada bapak dan ibunya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemahnya. Orang betianan lapah, Pak. Tapi karena itu sudah merupakan kodrat sebagai manusia, justru kalau kada betianan itu nang lapah. Itu kan begitu. Takon ibu-ibu itu, kada betianan lapah, betianan lapah. Apa di dunia ini kada lapah? Lapah terus. Berduit lapah, kada berduit lapah lagi. Wa fisaluhu fi amain. Kada nyaman orang menyusui, Pak. Ibu itu menyusui selama 2 tahun. Makanya menurut ilmu kesehatan juga menyusui anak itu harus lengkap, sanatain kamilatain, disusui ya ASI selama 2 tahun lengkap. Itu begitu, itu aturan dalam Islam, sehingga benar-benar anak kita itu mendapatkan nutrisi susu murni dari seorang ibu. Jangan sampai nanti seumuran susu sapi, ini bisa kayak sapi itu. Enggak. Sedangkan kelakuan ibu aja ya, ketika menyusui kelakuan ibu kada baik, itu pengaruh ke banyu susu secara psikologi, kejiwaan. Jadi makanya termasuk abahnya ketika bercari itu lalu dimakan oleh bini, itu juga harus suci. Ketika kada suci itu lapah, Pak. Menggaduh kekanakan itu lapah. Nah, itu makanya di sini diingatkan, kenapa ikan berbuat baik itu menyusui itu selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Hidup ini apanya sih enggak lapah Pak seberataan. Jadi apa aja lapah. Nyaman jadi penyeramah, lapah ya sama. Enggak ada, tinggal kita cara menghadapi aja. Apa? Dengan penuh kesyukuran kepada. Syukuri nang ada. Gaji sedikit syukuri, gaji banyak syukuri. Kan seperti itu. Beisi abah syukuri, beisi mama syukuri. Tinggal kita berbuat baik kepada mereka, berakhlak yang baik. Juga bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih. Kan begitu. Bagaimana lapahnya, Pak? Kedua orang tua kita itu memelihara kita, luar biasa.
Kita sekarang merasakan toh. Kita sendiri sekarang merasakan berisi anak. Kayak apa lapahnya abah mama kita bahari. Itu kan seperti itu, sehingga kita itu pun Pak, kebaikan kita kepada kedua orang tua kita nggak ada bandingan. Kebaikan orang tua kepada anak itu seperti pipa air dihadapkan ke bawah, mencurat banyu Pak. Pipa itu dihadapkan ke bawah, itu seperti orang tua kebaikannya kepada anak, mencurat banyu. Mun ada duit ya kan kemana-mana. Anak tuh Bang, begitu anak Pak berbuat baik lawan kuitan, seperti pipa banyu dihadapkan ke atas, kojot apa? Oh tuh duit tuh, apakah? Itu kan seperti itu Pak. Jadi jangan coba-coba membandingkan kebaikan kedua orang tua kepada kita. Jadi luput kalau kemudian kita ini tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan aniskurli, syukur dong lawan aku. Syukur juga kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, ikam ini akan kembali kepadaku. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Kalau kita baik ke orang tua kita, insya Allah anak kita pun juga akan baik kepada kita. Ini gambaran kehidupan. Jadi mulai awal itu kita sudah diberikan apa? Diberikan sebuah gambaran tentang hidup terhadap kedua orang tua. Insya Allah dengan kebaikan kita kepada kedua orang tua, kebaikan kita kepada anak, kan balik juga. Itu akan membuahkan akhlak-akhlak yang lainnya Pak. Di situ letaknya. Makanya at-tarbiyah pendidikan di keluarga, luar biasa bagusnya. Kita ini mulai dari anak lahir sampai kekanakan tunggal itu mesti menyertai Pak. Menyertai abahnya, mamanya, menyertai. Betul-betul kita limpahkan kenikmatan itu dari Allah, Pak. Tidak lama menggaduh kekanakan itu kan tetap tilawas Pak. Makanya dalam Quran itu ada doa. Ada doa Pak. Dalam surat Al-Furqan ayat 67. Sebagai orang yang ibadur rahman, hamba yang soleh, ia selalu mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Tolong Pak dihafal tuh. Kalau kada dihafal ditulis. Enggak ditulis. Al-Furqan surat 25 ayat 67. Tanda-tanda orang yang soleh, ibadur rahman. Apa? Alladzina yaquluna, mereka yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah limpahkan kepada ulun. Pada ulun juga limpahkan kepada pendamping ulun, jodoh ulun. Ini juga laki-laki juga wanita baca doa itu. Setiap selesai sembahyang sholat malam baca doa Pak. Ya Allah limpahkan lawan ulun ini nah. Berikan juga kepada bini ulun. Kalau bini yang berdoa berikan kepada laki ulun. Jadi kita itu hari-hari mendoakan pasangan kita Pak. Jangan seperti orang kampung itu. Bila lakiku keluar pada rumah, pada benturan rumah, kada lakiku apa? Ada seperti itu Pak. Mungkin karena lakiannya itu kalau ada kakaruan. Supaya jangan muyak bila keluar pada benturan rumah. Tahu benturan rumah benturan rumah yang dibuka lawang tuh. Kada lakiku. Wah ini kan banyak orang selingkuh. Luput Pak hidup yang seperti itu. Karena lu umpat Makanya sekarang dikhawatirkan kalau sampai kontrasepsi itu ya dibebaskan ya tidak Pak. Itu kan bahaya itu. Apakah memang sampai seperti itu remaja kita? Supaya ketika berbuat seksualitas kada betianan. Apa nang itu? Itu pentingnya pendidikan keluarga kepada kita. Jangan sampai. Makanya dalam Islam itu maaf kalau diterapkan Pak, orang yang berbuat zina itu
itu didera Pak, 100 kali dera kalau belum kawin. Kalau sudah kawin dirajam sampai mati. Nguyak nang ini. Bikin gaduh. Itu kalau orang sudah, coba pian bayangkan. Kalau sudah kawin masih juga bisi bini masih juga berzina. Kenapa kada berbini dua? Ha? Ayo. Ada kawa Pak ya. Loh, coba Islam. Pikirkan. Dirajam sampai mati. Walaupun tidak berlaku di Indonesia, tapi itu tetap bagi Allah sebuah dosa. Kok kemudian diwariskan ke kekanakan kita, luput sama sekali Pak. Atau mungkin orang-orang tua kita ini sudah tidak mampu mengendalikan dengan adanya pergaulan yang macam-macam. Makanya dalam Islam itu Pak, dilarang berkholwat, menyendiri dengan wanita. Nah harinya syahwat nih berat Pak. Otohnya nih mon karena dikendalikan Pak. Mana-mana kah buka itu. Apalagi berduaan dihindari Pak, bujur tuh. Kada apa-apa, Bang, kita itu ingin selamat sehingga generasi kita menjadi generasi yang hulukuhul Quran. Itu hanya Rasul. Akhlak-akhlaknya Quran itu Rasul, tapi kita kan minimal juga mengikuti bagaimana akhlak kita itu akhlak yang karimah. Oh, berikan contoh, ada seorang ulama memberikan gambaran kepada kita. Kenapa? Karena memang orang yang paling baik min khiyarikum akhasinukum akhlakon. Orang yang paling baik itu diantara kalian orang yang menjaga perilaku. Ini di mana-mana ada musuh, di masjid ada musuh, pemusuhan apa? Di kantor bermusuh, di rumah bermusuh. Apa ini? Di mana tak akhlaknya? Ada bisa mengalah sedikit, ada Pak enak. Kenapa perilakunya, akhlaknya Pak? Jadi kada bisa mengendalikan. Semua kita ini kan ya, namanya anak menempeling itu satu umat ya Pak. Tempeling kok. Akibatnya maka. Tapi sebenarnya kita juga mengendalikan juga bisa. Orang puasa itu Bang, kawah mengendalikan tidak makan, tidak minum. Coba, itu mampu kita. Berarti kalau ia tidak bisa berpuasa, tidak mampu dia mengendalikan dalam kehidupan. Siapa sih orangnya yang kadang tidak duit banyak? Tapi kalau itu duit itu haram Pak, ya dikendalikan dong. Soalnya bakalan duit yang haram itu tidak menyenangkan hati. Itu seperti itu. Makanya di orang kampung mengatakan sedikit lebih baik daripada banyak kada kekaruan. Yang bagus itu banyak tapi bagus. Kan gitu. Yang pertama, Pak, marilah kita ini berusaha untuk ikhlas. Memang tidak mudah. Apa saja yang kita lakukan ini, niat itu mengosongkan hati. Ikhlas itu artinya mengosongkan hati dan niat hanya untuk Allah semata. Kita sholat untuk Allah. Masuknya ini diperintah oleh Allah. Sehingga kita ini ketika mulai takbiratul ihram sampai salam itu untuk Allah. Kita ingin dinilai oleh Allah. Kita berbicara dengan Allah. Kita memuji Allah loh. Diberi kesempatan kita untuk berdialog dengan Allah. Lah kok berdialog kemana-mana kah kita? Tutulak kemana kah waktu sembahyang tak? Ini Pak yang kadangkala ya manusia tidak sama. Tapi kita berusaha semaksimal. Bukan kita mengatakan tidak sah Pak, sah. Tapi kualitas kita tidak mampu. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu dia yakin bahwa ia bertemu dengan Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu bagaimana rasa kita ini bertemu dengan Allah. Bila tidak, gak khusyuk. Orang berwakaf rasa bertemu dengan Allah. Orang taklim bertemu dengan Allah terus. Basirah kita, mata hati, mata kepala nanti ketika di surga bisa mata kepala kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia nggak bisa.
Kalau di dunia mata kepala mampu melihat Allah, maka ia tidak akan berbuat sesuatu untuk dunia, hanya Allah saja. Cukup mata hati. Itu yang pertama, Pak. Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, maka hendaklah kau beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Ikhlas itu artinya dengan bersih hati. Walaupun memang tidak mudah, ada aja gangguan dari syaitan itu supaya kita ini tidak ikhlas. Yang kedua apa? Tawakal, Pak. Tawakal itu berserah diri, kan sudah tahu, dan mengandalkan setiap urusan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Jadi setiap seorang muslim itu memiliki sikap tawakal, akan meletakkan kepercayaan dan harapannya hanya kepada Allah. Ikhtiar itu nggak bisa dihindari, Pak. Tiap kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan al-haul. Haul itu maknanya daya, haula. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Sumber daya dan kekuatan itu semua dari Allah. Ketika kita membaca itu, semoga Allah memberikan daya dan kekuatan kepada kita. Selebihnya, Pak, kembali kepada Allah. Ketika Nabi Musa dilempar atau di dalam peti yang ketika itu dihanyutkan oleh Imran, bapaknya Musa, itulah ikhtiar, Pak. Itulah ikhtiar, perintah Allah. Wahai Musa, masukkan, hanyutkan anak itu ke sungai Nil. Bisa dibayangkan, Pak, apa yang terjadi? Cuman kita itu merasakan perintah Allah, udah hanyutkan aja. Selebihnya itu Allah, Pak. Lah kok kemudian peti itu mengalir menuju ke pemandiannya Asia, sehingga Allah memberikan rasa rahmat dan kasih sayang kepada Asia terhadap yang namanya Musa. Akhirnya dipelihara Musa ini oleh pacang jadi musuh Fir'aun. Allahu Akbar. Itulah hidup. Makanya segala yang sudah kita lakukan serahkan kepada Allah. Ulun tadi tulak dari Sungai Mie jam 12, Pak. Sebelumnya ada tamu. Saya ada purun menolak tamunya. Jam 12. Ulun berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma hawin alaina safarona hadza, ya Allah mudahkanlah dalam perjalanan. Tawakal kepada Allah. Alhamdulillah kan dapat banyak motor ganang-ganang. Sampai sini kurang 5 menit. Allah, itu namanya tawakal. Berikutnya apa? Kita ini perlu toleransi dalam hidup ini. Sikap tenggang rasa. Di dalam ajaran Islam itu ada sikap sosial kemasyarakatan. Karena dalam akidah keimanan seorang muslim terus meyakini bahwa Islam itu adalah satu-satunya yang benar. Tidak dibolehkan kita umat Islam itu meyakini agama yang benar selain Islam, nggak boleh. Tapi kita ini juga tasamuh, Pak. Orang begini monggo, orang begini monggo, kan begitu. Nggak usah kita sakit hati. Itulah yang dipahami orang, itulah yang diyakini orang. Keyakinan seorang, nah ini, Pak. Itu namanya kita toleransi, tidak egois. Berikutnya apa? Sikap kita ukhuwah, Pak. Rasa bersaudara. Apa pernah kita tuh merasa bahwa diri kita itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau gigi sakit, Pak, mulai dari ujung betis kita sakit, rambut-rambut kita sakit, gatalan juga. Apa pernah kita merasa kalau kawan kita sakit, seorang atau 4 sakit juga? Keluarga kita sama, Pak. Istri kita, suami kita, kalau sakit terasa bagaimana supaya akan menjadikan orang ini sembuh? Kan mesti seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Yang kelima yang kita inginkan adalah mudahlah kita ini mengucapkan salam, menjawab salam. Lo nggak ringan lo itu, Pak. Afsus salam, sebarkan salam, tadkhulul jannah, kamu akan masuk surga. Kenapa? Yang kita sebarkan dalam kehidupan ini ya perdamaian. Apa kelahi? Bermusuh nang apa? Nang dicari hanya sesuap nasi, bermusuh lah. Luput, Pak. Makanya ketika kita sembahyang selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan kasih sayang tersebar ke seluruh, ke kanan dan ke kiri. Kan belok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa buktinya kita dalam kehidupan kita ini sebagai seorang yang akhlakul karimah? Pernah enggak berpikir untuk keselamatan kayak apa supaya orang juga nyaman? Seorang nyaman bagaimana? Orang juga orang nyaman. Makanya ada zakat, ada infak. Ya Allah, supaya kita bantu mereka yang susah. Jangan malah menyusahkan mereka. Kita peduli, makanya peduli, Pak. Peduli kita kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya apa? Berikutnya adalah tidak membalas terhadap orang yang dolim. Coba. Kenapa? Karena sikap kita itu, Pak, mudah untuk memaafkan. Bahkan ada seorang ulama itu mengatakan kalau ikam itu didolimi, syukur. Umpama kita itu betukang kada dibayari, pikir-pikir itu dolim bang orang itu. Tapi kita ini enggak, kadang-kadang berpikir bahwa itu salah memang. Tapi kita berpikir, iya Allah akan memberikan pahala lawan aku ini. Coba Pak ya. Orang penyakit itu jawaban seperti itu, nyaman lah Pak. Jadi kebalikannya orang sakit kita enggak. Insya Allah Pak, kada seberapa lawas itu Allah akan membalas kebaikan kita itu, bujur Pak. Itu kan urusan Allah. Hidup ini Pak nggak bisa hanya dihitung secara matematika, nggak bisa Pak. Karena dalam Islam itu di samping hitungan juga ada berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di luar perhitungan kita. Itu hidup sebagai seorang muslim. Jadi tidak hanya dihitung matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 dengan tambah 1 sama dengan 700. Coba 1 juta ditambah 1 juta sama dengan 700 juta. Enggak itu. Makanya orang sembahyang jamaah ini Pak, pahalanya singganalan 27. Cuman kadang-kadang kita mengalihkan hanya 1 dibanding 27. Orang dibanding kalau seorangan pahalanya 1 juta, kalau berjamaah 27 juta. Siapa nah akon mau ambil 1 juta? Karena pintar tuh. Mesti 27 juta yang diambil, tapi bukan sekarang, nanti. Kemudian Pak, berikutnya adalah kita bersikap lemah lembut, rendah hati. Kita sebagai orang yang pintar, sebagai orang kedudukan tinggi, diberikan oleh Allah Pak kenikmatan yang luar biasa untuk membantu yang rendah. Karena sebenarnya begitu. Malah kadang-kadang pimpinan itu jadi minta dilayani, kan luput kita ini Pak. Pimpinan itu melayani, nah Pak ikam yang bisa bantu, nah kan begitu. Napa nang ulun bantu, nang bisa ulun bantu, jangannya itu macam itu seberataan. Napa ngarang ikam nih malah pahani aku, nah meluput teh. Bujur itu Pak. Kita sebagai bapak itu melayani istri, melayani anak-anak, melayani cucu. Ini melayani laki. Nah, tidak bersikap lemah lembut, kemudian kita harus jujur. Ya, tidak mudah memang. Ada beberapa sekolahan pendidikan mencoba untuk koperasi jujur, dasar rugi juga Pak. Jadi maksudnya Anda duit di situ, nah bila nukar seapa harganya sudah ditentukan, rugi Pak ini nangali benar. Dicoba, sudah mencoba apa namanya toko kejujuran. Ulun pernah ke Pasuruan tuh, toko kejujuran. Dasar bujur-bujur jujur, akhirnya mujur. Dan yang terakhir Pak, qanaah. Apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri Pak. Bujur tuh. Dan Allah SWT akan menambah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada berlipat-lipat hanya dengan kesyukuran. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.